Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan hasil proyek dari kelompok 3, yaitu membuat aplikasi game menggunakan bahasa Python. Sebelum saya memasuki presentasinya, saya akan memperkenalkan kelompok 3, yaitu yang pertama Naufal Zahid Syal, yang kedua saya Donald Devise, yang ketiga Galivan Aditya, yang keempat David Petriken. Pertama, modul yang digunakan untuk membuat gamenya kami menggunakan 3 modul, yaitu pertama pgame. Pgame merupakan modul yang berisi perintah-perintah yang dapat menjalankan game. Modul ini juga dapat menampilkan file gambar berbentuk file PNG. Yang kedua, SCS, modul yang menyediakan berbagai macam perintah, fungsi, dan variabel yang dapat memanipulasi part dan runtime Python environment. Yang ketiga, random. Random ini merupakan modul yang berisi berbagai macam perintah yang lebih lengkap dari modul SCS. Ya, saya di sini akan melanjutkan penjelasan aplikasi game menggunakan bahasa Python. Package yang digunakan. Ada 3 package yang digunakan, yaitu package audio, graphics, dan huruf. Yang pertama ada audio, yaitu berisi file-file untuk memutar audio game, file berupa jenis file MP3. Dan yang kedua ada graphics, yaitu berisi file-file untuk menampilkan dan mengoptimalkan grafik game. Dan yang ketiga ada huruf, yaitu berisi file-file untuk menampilkan huruf dalam aplikasi. Fungsi yang digunakan. Fungsi pertama merupakan fungsi untuk memanggil model player. Pada baris 8 sampai 19 ini menampilkan beberapa fungsi movement dan gambar yang ditampilkan ketika model player bergerak, serta dapat mengeluarkan audio ketika melakukan sebuah gerakan. Fungsi yang digunakan di atas adalah fungsi untuk menambahkan obstacle atau sebuah rintangan secara random, yang mana jika player terkena rintangan tersebut, maka skor akan terseret dan player akan mengulangi game tersebut. Terdapat beberapa jenis obstacle rintangan, yaitu lalat dan siput yang akan muncul secara bergantian. Jadi pada baris ke-46 pada codingan ini, class, obstacle, pgame, sprite, T2 dev, init, self type, super init. If type sama dengan fly atau bisa disebut lalat, fly 1, obstacle 1 sama dengan pgame image .load dan diakses dari graphics fly 1.png convert alpha. Dan untuk selanjutnya, fungsi di atas digunakan untuk display score, mulai dari saat perintah start diklik hingga player mengenai obstacle. Pada baris 80, dev display score, current time, get tick, dan fungsi di atas adalah untuk menambahkan obstacle secara acak. Selanjutnya, fungsi di atas untuk menampilkan background dan mengubah background ketika game dimulai. Bisa dilihat seperti codingan di atas. If game active screen, maka screen akan berubah sky surface, dan screen bleed ground surface. Jadi screen sky surface adalah tampilan backgroundnya untuk di atas dan ground untuk tampilan bawahnya. Dan selanjutnya fungsi untuk menjalankan obstacle serta memberikan ukuran pada obstacle. Pada kali ini kita akan menjalankan sebuah rintangan dan membuat ukuran obstacle. Bisa kita lihat pada codingan ini, if game active, if event type, obstacle timer. Dan selanjutnya fungsi untuk mengatur jam player. Saat menekan tombol tertentu akan membuat player melompat setinggi beberapa pixel. Dapat lihat player underscore gravity sama dengan -20, seperti codingan berikut dan contoh video gameplay. Sekian presentasi dari saya. Bismillah, saya di sini akan melanjutkan materi
Ya, tentang project game Python, fungsi yang digunakan. Yang digunakan di sini adalah if game active, if event.type sama dengan obstacle timer. Ini untuk menyertakan obstacle, ya, menjalankan obstacle dari ujung layar ke ujung layar. Nah, ini yang di bawahnya adalah untuk merandomkan pengeluaran objek ataupun obstacle snail. Yang di bawahnya untuk fly. Dan yang berikutnya, fungsi yang digunakan adalah ini ketika akan keluar dari game, maka diminta untuk memencet tombol quit, ya, dan dia akan menutup. Dan ini bawah ini adalah fungsi untuk mengatur jam player saat menekan tombol tertentu ataupun spasi. Akan membuat player melompat setinggi beberapa piksel ke atas. Dapat dilihat dari player gravity -20, yang mana lompatannya tidak akan tinggi. Jadi inti daripada video yang disampaikan adalah ada 3 hal utama yang menjadi kemampuan daripada game ini. Yang pertama adalah kemampuan untuk memunculkan obstacle berupa snail ataupun fly tadi. Yang kedua adalah kemampuan untuk menambahkan skor, dimana ketika kita berlari sejauh beberapa meter ke depan. Dan kemampuan dari player yang berikutnya adalah kemampuan dari player untuk melompati obstacle, dan jika terkena obstacle maka akan terreset. Ya, itulah beberapa kemampuan sederhana kami untuk membuat sebuah game, yang mana sebuah game ini kami dedikasikan untuk sekadar pelajaran saja. Baik, sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kami, baik itu dari segi codingan ataupun dari sesi penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.